Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang kami hormati hadratul kiram, akhina fillah Habib Lutfi bin Yahya, yang kami hormati Sahibul Bait Al-Mukarram Kiai Haji Anwar Mansur, yang kami hormati Bapak Kiai Haji Muhammad Ma'ruf Zainuddin, yang kami hormati Ibu Nyai Hajah Aina Ainul Mardiyah, Pak Wali beserta seluruh jajaran Muspida Kabupaten Kediri, Kota Kediri, baik dari legislatif, yudikatif maupun TNI Polri yang bertugas di Kota Kediri, Pak Wali Santri atau yang mewakili rekan saya Pak Adenan, calon Wakil Gubernur Jawa Tengah. Kalau saya bilang ini tidak apa-apa karena di Jawa Tengah. Kalau untuk yang Jawa Timur itu yang strictly prohibited, sangat dilarang kalau bicara untuk yang Jawa Timur. Tapi kalau Jawa Tengah saya kira tidak apa-apa Habib. Para wali santri, ibu-ibu dan bapak serta murid-murid dari Pondok Pesantren Salafi Terpadu Ar-Risalah rahimakumullah. Pertama, kami sampaikan atas nama pemerintah memberikan penghargaan yang sangat-sangat tinggi atas prestasi ikhtiar yang telah dilakukan oleh seluruh jajaran pengasuh pimpinan Pondok Pesantren Salafi Terpadu Ar-Risalah untuk terus menerus menyiapkan generasi-generasi yang insya Allah mereka semua itu nanti sebagai penerus risalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangsa Indonesia ini atau Indonesia ini adalah bangsa besar. Sesuatu yang besar itu bisa bermakna kecil. Itulah kedunguan dalam kepercumaan. Sesuatu yang kecil bisa bermakna besar. Itulah kecerdasan dalam kesyukuran. Sesuatu yang kecil bermakna kecil, itulah kelaziman dalam kebiasaan. Yang kita inginkan bagi bangsa Indonesia ini, bangsa yang besar, memiliki makna yang luar biasa besarnya. Itulah yang kita harapkan dan itulah yang kita sebut dengan kecerdasan, kekuatan dalam kesyukuran. Tidak boleh ada di benak anak-anak kita
rasa minder tidak boleh. Yang harus terus-menerus didorong kepada anak-anak kita itu adalah rasa optimisme, karena dari optimisme itu nanti akan muncul yang namanya self confidence, percaya diri. Dari rasa percaya diri itu nanti akan muncul yang namanya kegemaran untuk berikhtiar. Dari kegemaran untuk berikhtiar itu akan muncul yang namanya kreativitas. Kreativitas itu kalau disarikan akan muncul yang namanya inovasi. Inovasi itu sebagai sumber peningkatkan produktivitas. Dari produktivitas itulah modal yang paling penting di dalam berkompetisi. Competitiveness itu ditentukan oleh produktivitas. Padahal setiap hari sekarang ini kita itu selalu berkompetisi. Tidak bisa kita lepas dari kompetisi itu. Baik dalam skala pribadi, skala organisasi, skala perkumpulan, pasti selalu berkompetisi. Termasuk di dalamnya adalah skala bangsa. Pasti mau tidak mau kita harus berkompetisi itu. Lah syarat rukunnya untuk memenangkan kompetisi itu adalah yang namanya competitiveness tadi itu, yang ditentukan oleh produktivitas. Produktivitas ditentukan oleh inovasi, inovasi ditentukan oleh kreativitas, kreativitas ditentukan oleh kegemaran berusaha. Karena kalau orang itu malas, tidak gemar berusaha, tidak akan muncul yang namanya ide kreatif. Orang yang mau berusaha itu kalau ada optimisme, ada pengharapan. Kalau dia tidak memiliki harapan, tidak mungkin muncul usaha itu. Mohon maaf Pak Yai, kalau tadi saya mau ke sini itu di dalam benak saya, paling tidak ada acaranya, jangan-jangan acaranya tidak jadi. Ya enggak, saya tidak mau berangkat. Tetapi karena ada tadi itu, maka ikhtiar harus dilakukan. Dan itu dibutuhkan yang namanya self confidence, percaya diri. Himmatur rijal tumbutul jibal, barangkali itu semangatnya. Ada percaya diri. Tetapi Ibu dan Bapak sekalian, seringkali bangsa ini terjebak atau masuk di dalam trap yang namanya pesimisme. Pesimisme itu akan melahirkan inferiority complex, merasa rendah. Merasa kalau umat Islam itu tidak bisa. IT atau ICT atau komputer itu jatahnya orang lain. Enggak. Ilmu pengetahuan yang modern itu jatahnya orang barat. Enggak. Luwung podo menungso ini apa sih bedanya? Tinggal mau serius, insya Allah bisa. Oleh karena itu buang jauh-jauh yang namanya pesimisme, karena pesimisme itu akan melahirkan yang namanya inferiority, merasa rendah diri, tidak percaya diri. Dari situ muncul lagi penyakitnya lagi yang namanya hopeless, tidak berpengharapan, tidak punya harapan. Orang yang tidak punya harapan itu tidak akan melakukan ikhtiar apa-apa. Hidupnya
sudah terjebak dalam kepercumaan. Semuanya serba percuma. Dan kalau orang atau masyarakat itu sudah terjebak di dalam kepercumaan tadi itu, bahasa psikologinya mentally suicide. Dia secara mental sudah melakukan bunuh diri. Masyarakat yang terjebak di dalam mentalitasnya sudah mengalami bunuh diri itu dua saja ujungnya. Yang pertama adalah masyarakat itu hipersensitif, peka sekali. Isinya ngamuan biasanya orang kayak gini. Apa-apa sidik ngamuk. Coba kalau kita lihat, saya beberapa kali diskusi dengan kawan-kawan yang kena PHK, pemutusan hubungan kerja, itu pekanya bukan main. Yang tadinya itu dia sibuk, bekerja ada aktivitas, begitu kena PHK, yang biasanya sebelum kena PHK itu istrinya pun juga sering memberikan tip untuk membeli, kalau pas ulang tahun diberikanlah baju untuk sang suami itu. Tetapi begitu sang suami kena PHK, sang istri ingin memberikan hadiah seperti lazimnya waktu dia masih bekerja. Tersinggungnya bukan main sang suami itu. Ini mentang-mentang saya sudah tidak kerja ya, kamu kasih hadiah dan seterusnya. Saya ini lelaki, meskipun tidak kerja masih punya tanggung jawab. Hipersensitif, peka sekali. Oleh itu mudah marah. Kalau tidak mudah marah, hipersensitif tadi itu, ujung yang kedua adalah mati ngenes. Dia akan ini mati karena dewe gitu, Mas. Itu. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang bahagia ini, kami ingin saling share, saling urun pendapat. Yang paling mahal bagi bangsa kita ini, meskipun kita terus-menerus tidak ada selesainya menghadapi persoalan, optimisme tidak boleh lepas dari jiwa anak-anak kita. Apa yang disampaikan, apa yang ditampilkan oleh anak-anak kita tadi itu, dan kalau kita pandang wajahnya dengan mata hati, menampakkan wajah-wajah yang memiliki masa depan. Itulah yang harus terus-menerus kita dorong. Kenapa para pengasuh rela untuk berkorban, berjuang dan seterusnya? Karena ada harapan. Kalau tidak punya harapan, sudahlah bubar aja, tidak usah nggak sekolah-sekolah. Lah opo nggak sekolah soro-soro, paling yang nganggur, paling yang tambah rusak dan seterusnya, kan begitu. Tetapi karena masih punya harapan, ada keyakinan, itulah meskipun berat, terus-menerus itu kita lakukan. Ibu-ibu dan bapak rahimakumullah, saya ingin merumuskan sedikit gagasan yang sedang berserak, termasuk nyanyian-nyanyian yang disampaikan oleh adik-adik kita tadi itu. Sak janjane ujung-ujungnya itu kan kita ingin membentuk generasi yang soleh. Ada suatu ayat yang sangat-sangat menarik yang tidak bisa dipisahkan kalau ditarik sekarang itu dengan ilmu pengetahuan yang sangat-sangat tinggi, yaitu pada saat Nabi Sulaiman dikaruniai oleh Allah ilmu untuk memahami bahasa binatang, bukan bahasa orang loh ya. Kalau tadi kan Jepang, Mandarin, India, Inggris dan seterusnya kan bahasa orang. Ya, ini bahasa binatang.
yaitu ungkapan pertama fatabassama dhahikan ilah al-ayah. Tetapi ungkapan yang berikutnya itu yang sangat-sangat menarik, yaitu Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Di ilmu elektro, kebetulan saya dari elektro, yang namanya pengenalan sinyal, ilmu untuk mengenal sinyal, termasuk suara orang ngomong langsung bisa di sini bisa diterjemahkan menjadi tulisan. Jadi kalau saya pidato begini, seret, itu langsung masuk ke komputer bisa jadi tulisan, atau tulisan bisa diterjemahkan menjadi suara, dan apapun itu risetnya sudah termasuk riset yang sangat-sangat tinggi. Itu bahasa orang. Tetapi Nabi Sulaiman mengenal bukan bahasa orang, bahasa binatang. Ada dua dimensi di situ. Yang pertama, memberikan arah kepada para peneliti, bahasa binatang pun juga bisa engkau kenali. Karena itu Allah pernah memberikan karunia kepada Nabi Sulaiman. Oleh itu researcher, para peneliti sekarang pun juga mencoba mengenali bahasa-bahasa binatang itu. Tapi dimensi yang kedua, dimensi spiritual yang diungkapkan oleh Nabi Sulaiman, itulah yang sangat-sangat menarik, yaitu Rabbi auzi'ni an ashkura, syukur, ni'matakallati an'amta alayya. Bukan berhenti sampai di situ, wa ala walidayya, wa an a'mala sholihan. Ilmu-ilmu tadi itu harus memberikan makna yang langsung bisa diterjemahkan, bisa dirasakan kemanfaatannya. Itu semua dalam rangka mencari keridhaan Allah. Dan ujung dari ayat itu adalah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin, bukan fi ibadikal alimin, tapi fi ibadika sholihin. Kalau pada saat itu Nabi Sulaiman dikaruniai kemampuan membaca, memahami bahasa binatang, lantas doanya seperti itu, rasa-rasa kontekstualitinya pun juga bisa kita ambil untuk bisa ke situ semua seperti yang ada di dalam ungkapan doa itu. Ilmu seperti yang disampaikan oleh Bunyai tadi itu, mengkut hadis, menjadi mutlak harus kita kuasai supaya kita bisa memberikan makna dalam kehidupan ini, kesalehan itu. Dari situlah sekarang saya masuk pada IT atau ICT atau komputer. Setiap zaman atau zaman itu selalu berubah. Selalu berubah. Dan setiap perubahan zaman itu selalu ada yang namanya teknologi itu. Karena teknologi itu kalau diterjemahkan itu bagian dari budaya manusia. Budaya itu cipta, karsa, dan rasa manusia. Jadi semenjak manusia itu ada, sudah ada teknologi sesuai dengan zamannya. Lah, masyarakat yang tidak menguasai teknologi pada zamannya itu tanda-tanda nanti dia akan tertinggal.
di zaman itu, otomatis. Kalau kita pelajari sejarah Islam abad 7-14, berapa banyak macam ilmu pengetahuan teknologi yang dikuasai itu. Tapi begitu kita masuk pada abad 14 sampai abad 20, taruhlah begitu, berapa banyak ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita kalah, bahkan kita meninggalkan dunia itu. Sehingga apa yang digagas di Ar-Risalah itu adalah ingin meraih kembali kejayaan yang dulu kita memang pernah terbukti untuk itu. Kita tidak ingin mengambil atau memisahkan otak barat, hati timur, hati barat, otak timur, tidak. Kita ingin mengambil harta kita sendiri, kekayaan kita sendiri, hasanah kita sendiri, yang pada abad 7-14 terbukti itu di dunia keislaman kita. Kita ambil kembali. Sehingga Pondok Ar-Risalah itu memiliki mission sacre, misi suci untuk mengambil kekayaan-kekayaan yang dulu telah dimiliki oleh Rasulullah, oleh para sahabat, oleh tabi'in, oleh para pemikir-pemikir. Alhamdulillah sekarang kita sudah muncul kesadaran baru itu. Memang yang kita raih bukanlah untuk urusan 1 tahun, 2 tahun. Yang kita persiapkan adalah generasi. Lah, zaman sekarang itu adalah zaman IT. Oleh karena itu, Bu Nyai, kami dari departemen sangat mendukung. Lu nek dukung tok ge opo? Akeh tunggale. Ya kan, kalau dukung tok tak dukung sampean. Lu akeh tunggale. Untuk membuktikan, saya belum tahu persis, terus terang mohon maaf. Ya, belum tahu persis keadaan di sini. Tapi kalau toh sudah ada, tidak apa-apa saya kira. Ya. Oleh karena itu saya mengajak kawan saya dari PT Telkom, Pak Masud, mohon berdiri Pak Masud. Ya. 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 Itu mbok iya kalau internet itu yang tadinya bayar sekarang enggak pakai bayar gitu, apa gak iso ta? Ya kan? Sehingga jatah yang bayar internet tadi itu dipakai untuk yang lain. Ya kan? Apa gak iso? Perkorone gelem apa enggak kan gitu aja. Saya kira beliau mau. Oleh karena itu dalam waktu mungkin jangan lebih 1 bulan lah. Jangan lebih 2 minggu. Karena Kediri ini bukan kota yang terpencil, Pak Wali. Ya, kota yang sudah cukup akses sudah masuk. Tolong dalam waktu 1 minggu dipasang yang namanya hotspot, sehingga internet sudah tidak perlu pakai kabel-kabelan di mana-mana di lingkungan kampus Pondok Salafi ini, lingkungan pesantren ini sudah orang di pojok-pojok sudah bisa mengakses dengan mudah. 1 minggu Pak Wali. Ya. Ya. 1 minggu dan free. 1 minggu bayar rakyat tunggale. Ya. 1 minggu free, enggak bayar Bu, punya. Ya, enggak bayar. Loh, PT Telkom itu punya kita sendiri, kan BUMN, ya kan? Oleh karena itu kalau ada untung, ya harus kembali ke masyarakat, harus kembali pada masyarakat. Mau negara ini dewe, pemerintahan ini dewe. Ulah opo kok gak iso ngekeki manfaat nang awak dewe itu. Kan begitu. Ya kan duduk wong liya to, negara kita sendiri, pemerintah kita sendiri. Sudahlah. Oleh karena itu kami selalu menyampaikan
Apa yang bisa dilakukan pemerintah, kita lakukan. Dan pemerintah tadi saya sampaikan memberikan penghargaan yang sangat tinggi. Berterima kasih ada orang per orang, sekelompok orang yang dengan ikhlas tulus ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Gak ngerepotin sopo-sopo. Lu ngono masuk pemerintah gak gelem bantu. Saya noleh ke Pak Wali Kota bukan berarti Pak Wali Kota gak gelem bantu. Sudah bantu, saya yakin. Tapi itu kalau kathiron, saya kira jauh lebih baik Pak Wali. Ya. Husnul khotimah. Ibu-ibu dan bapak sekalian, di ICT itu ada 3 hukum. Ada 3 hukum yang memberikan inspirasi kepada kita semua. Di setiap zaman itu selalu ada hukum yang dijadikan sebagai sumber inspirasi. Hukum yang pertama, saya tidak perlu menyebutkan hukum aslinya begitu sanad, tapi kalau saya terjemahkan adalah hukum kecepatan. Yang membedakan zaman sebelumnya, zaman industri dengan zaman sekarang, yang paling penting itu adalah kecepatan. Kalau dulu yang besar bisa mengalahkan yang kecil, sekarang bukan itu. Bukan itu. Tetapi yang cepat bisa mengalahkan yang lambat. Itu taruhannya sekarang. Kalau kita mengelola organisasi, meskipun organisasi kita itu besar, tetapi kalau mengambil keputusannya itu leletnya bukan main, tidak mampu menangkap fenomena dinamika masyarakat, jablas. Kalah dengan organisasi-organisasi yang kecil-kecil tetapi cak gitu. Oleh karena itu Arisalah 95 didirikan, ya kan? 12-13 tahun. Itu adalah merupakan keputusan yang sangat cepat dan tepat untuk memadukan, jangan mau dicerai antara ilmu-ilmu itu dengan tradisi-tradisi salafi. Kalau toh itu tidak melekat pada diri seseorang, tetapi jangan diceraikan itu di dalam suatu komunitas. Karena ke depan, kalau dulu kepemimpinan itu terkonsentrasi pada seseorang, maka sekarang ini dan ke depan kepemimpinan itu tersebar menjadi sifatnya kolektif. Memang ada tokoh, tetapi sentralitas dari sang tokoh ini sangat berbeda dengan tahun-tahun abad-abad sebelumnya. Tetapi yang sekarang lebih banyak pada kolektivisme. Karena apa? Karena persoalan yang dihadapi pada zaman sekarang kompleksitasnya jauh lebih kompleks, membutuhkan kecepatan respon yang jauh lebih cepat, sehingga menggantungkan kepemimpinan itu pada seseorang ansih tanpa memiliki tradisi-tradisi kolektivisme, saya kira akan lambat laun akan ditinggal. Bahkan sewaktu-waktu sang tokoh itu hilang, maka akan terlalu berat menanggung beban itu. Yang kedua, hukum yang pertama tadi itu adalah hukumnya Pak Moore, orang nyebut. Dia bilang komputer itu setiap 1,5 tahun, setiap 18 bulan, kecepatannya 2 kali lipat dengan harga yang sama. Komputer tidak pernah lebih dari 7 juta. Sejak dulu 5-6 juta. Meskipun kecepatan hitungnya
cepat sekali, berbeda. Tapi harganya tetap itu. Yang kedua, yaitu falsafah kolaborasi. Dalam bahasa agamanya adalah silaturahim. Yaitu hukum Metcalfe. Beliau itu menulis dalam rumusan A sama dengan setengah kali N kuadrat dikurangi N. Kalau ada dua orang, maka komunikasinya kemungkinan ya satu sama ini aja. Satu aja kemungkinannya. 2 kuadrat 4 dikurangi 2, 2 kali setengah 1. Kalau ada 3 orang, maka kemungkinan komunikasinya ada 3, yaitu 3 kuadrat 9 dikurangi 3, 6 kali setengah 3. Kalau ada A, B, C, maka kemungkinan komunikasinya A sama B, B sama C, dan C sama A. Sudah itu aja. Tetapi kalau ada 10 orang untuk berkomunikasi, maka 10 kuadrat dikurangi 10 kuadrat berarti 100 dikurangi 10, 90 kali setengah 45. Berarti kalau ada 10 orang, maka kemungkinan komunikasi itu ada 45 kemungkinan. Berarti kalau ada sesuatu yang dimanfaatkan oleh suatu organisasi berjamaah, maka tingkat kemanfaatannya jauh lebih besar dibanding dengan sendirian. Semakin banyak membership dari suatu komunitas itu, keanggotaan dari suatu komunitas itu, maka sesuatu tadi itu akan bisa semakin besar manfaat yang bisa dirasakan. Dan yang ketiga, hukum yang ketiga adalah yaitu hukum efisiensi. Itu kecepatan, kolaborasi, efisiensi. Gunakan prinsip-prinsip itu untuk mengelola organisasi apapun jenisnya organisasi itu. Karena kalau tidak kita menggunakan prinsip-prinsip itu, memang iya kita hidup zaman sekarang, tetapi pada dasarnya sudah ditinggal zaman. Karena zaman sekarang menggunakan 3 prinsip itu. Kalau kita tidak menggunakan 3 prinsip itu, meskipun kita sekarang ini hidup di sini, itu berarti sudah ketinggalan zaman. Ditinggal kereta saja sudah tidak enak, apalagi ditinggal zaman. Jauh lebih tidak enak lagi. Ibu-ibu dan bapak sekalian, IT, masa depan itu ada di IT. Percayalah itu sudah. Negara maju manapun itu salah satu cirinya IT. Pendidikan maju manapun itu IT. Kami sangat bergembira di pondok tadi sudah mengembangkan website sehingga para wali santri yang berada di seluruh daerah dimanapun kalau ingin mengetahui perkembangan anak cukup ngeklik di komputer itu tek selesai. Itu. Tetapi ibu-ibu dan bapak sekalian, yang terus-menerus kita dorong karena falsafahnya IT itu ada namanya ICC, yaitu infrastructure, contents, dan konteks. Yang harus didorong sekarang ini adalah kontennya, isinya. Untuk menentukan isi, kepribadian menjadi kata kunci. Oleh karena itu kami menyambut gembira kalau di pondok ini pun juga ingin mengembangkan yang namanya entah itu radio, entah itu televisi. Karena apa? Masyarakat kita itu seringkali komplain ke TV-TV nasional itu yang isi siarannya tidak modern, tidak maju, ngerusak dan seterusnya. Isi nesu tok. Memang betul. Tetapi kenapa kita tidak bergeser dari information customer atau information consumer, konsumen informasi menjadi information provider? Kenapa kita tidak yang menyediakan informasi itu dan kita sebarkan informasi itu ke masyarakat? Oleh karena itu, Pak Yai, kalau di sini bisa dididik anak-anak yang bisa membuat skrip, membuat sinetron misalkan gitu, ya kan? Dan sinetronnya itu menumbuhkan taruhlah nilai-nilai yang positif,
dan itu punya corongnya TV sendiri tadi itu, disebarkan taruhlah mulai dari masyarakat sekitar Kediri, maka kita sudah bergeser dari ketergantungan informasi menjadi kita pemberi informasi. Jangan hanya mengeluh, mengeluh memang boleh-boleh saja, tetapi akan jauh lebih baik kalau memang kita sekarang menjadi konsumen, sesekali kita menjadi produsen. Itulah tantangan besar bagi pondok ini. Kami di Depkominfo akan sangat mendukung. Memang Pak Wali, persoalannya adalah di frekuensi. Tanah atau frekuensi ini itu sebenarnya sudah habis di kapling-kapling untuk radio A, radio B, TV A, TV B dan seterusnya. Yang jadi PKL pun juga banyak, tidak pakai izin terus langsung. Dalam waktu dekat kami akan melakukan penertiban. Itu. Tetapi untungnya Pak Yai, sekarang ada yang namanya digital teknologi. Sehingga yang tadinya satu kanal ini itu hanya bisa dipakai oleh satu TV, ibaratnya rumah itu hanya rumah satu lantai. Sekarang dengan digital teknologi itu kita bisa membangun rumah susun. Jadi yang satu kanal frekuensi yang tadinya hanya bisa dipakai satu siaran TV, satu siaran radio, sekarang ini bisa dipakai untuk berpuluh-puluh radio, sehingga kita bisa hemat yang ini. Disinilah yang sebentar lagi kita akan melakukan migrasi dari analog ke digital itu. Esensinya, cita-cita mulia harus terus didorong, karena seseorang itu dihormati karena 3 hal. Yang pertama adalah karena ilmunya. Yang kedua, karena kepribadiannya. Dan yang ketiga, karena cita-citanya. Kalau kita bisa menggabungkan itu, keilmuan dan kepribadian serta cita-cita itu, disitulah letak kemuliaan kita. Dan insya Allah apa yang digagas oleh Arisalah itu pada hakikatnya adalah menumbuhkan keilmuan, menancapkan dalam kepribadian, bukan untuk hari ini, tetapi di samping untuk hari ini, tetapi untuk menuaikan cita-cita yang mulia itu. Mohon maaf kalau ada khilaf. Terima kasih banyak, dan sekali lagi kami memberikan apresiasi, penghargaan yang sangat tinggi kepada seluruh pengelola, seluruh wali santri, seluruh murid-murid para santri yang sudah sekolah mondok di Pondok Arisalah ini, sekali lagi untuk menatap masa depan yang mulia, mengambil apa yang dulu pernah dicita-citakan oleh Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan seterusnya. Aqulu qauli hadza astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.